Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Nafiatul Azza. Saya dari kelas 3D dengan NIM 12150201446. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makhorijil huruf. Makhorijil huruf sendiri adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, yang pertama ada syafataniyah atau yang disebut dengan bilabial. Nah, syafataniyah ini hurufnya ada dua, yaitu huruf ba dan mim. Ba yang berbunyi eb, dan mim yang berbunyi em. Yang kedua ada syafahiyah asnaniyah yang biasa disebut dengan labiodental. Nah, hurufnya cuma satu, yaitu huruf fa yang berbunyi f. Dan yang ketiga ada zatiyah asnaniyah, yaitu hurufnya ada ta, za. Ta yang berbunyi at, za yang berbunyi z, dan berbunyi z. Lalu yang selanjutnya ada zatiyah asnaniyah lasuyah atau disebut juga dengan apikodentoalveolar. Nah, hurufnya ini ada 6. Itu yang pertama ada huruf ta yang berbunyi et. Terus huruf to yang berbunyi et. Lalu huruf lam yang berbunyi l, huruf nun yang berbunyi n. Dan satu lagi huruf tut yang berbunyi et. Lalu yang kelima ada zatiyah lasuyah atau biasa disebut juga dengan apikoalveolar. Nah, hurufnya itu ada 4. Yang pertama ada huruf ro yang berbunyi r, za yang berbunyi z, sod yang berbunyi s, dan sin yang berbunyi s. Lalu yang keenam ada torfiyah goriyah atau disebut juga dengan lamino palatal. Nah, hurufnya itu ada 2. Yang pertama ada huruf jim, huruf ja yang berbunyi ej. Lalu ada huruf shin yang berbunyi ish. Lalu yang ketujuh ada wastiyah goriyah atau disebut juga dengan medio palatal. Hurufnya ada 1, yaitu huruf ya yang berbunyi ai. Lalu yang ke-8 ada kosiyah tobakiyah atau disebut dengan dorsovelar. Nah, hurufnya ada 4, yaitu yang pertama ada huruf kho yang berbunyi kho. Lalu ada huruf gho yang berbunyi Lalu ada huruf waw yang berbunyi au. Dan satu lagi ada huruf k yang berbunyi ek. Lalu selanjutnya ada kosiyah lahwiyah atau disebut dengan dorso uvular. Hurufnya ada 1, yaitu huruf qaf yang berbunyi ek. Lalu selanjutnya ada judriyah kholkiyah atau disebut juga dengan root faringal. Nah, ini hurufnya ada 2, yaitu huruf ain yang berbunyi dan ada huruf ha yang berbunyi Lalu selanjutnya ada hanjariyah atau disebut juga dengan glotal. Nah, hurufnya ada 2, yaitu huruf hamzah yaitu berbunyi dan huruf h yang berbunyi Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara huruf ta dan to. Bahwasanya persamaan dua huruf tersebut yaitu ta dan to memiliki persamaan dari makhorijil huruf yang disebut juga dengan zatiyah asnaniyah lasuyah atau apiko dental alveolar.
Nah, dimana cara penyebutan huruf ta dan to yaitu dengan cara ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi depan atas, yang dimana lidah tersebut juga terkena dengan langit-langit atas. Lalu persamaan yang kedua, bahwasanya huruf ta dan to itu merupakan titik artikulasinya tidak bersuara, yaitu tidak ada getaran di dalam suara. Dan yang ketiga, huruf ta dan to itu termasuk ke aswat syadidah, itu kuat karena keadaan suaranya itu tertahan. Ketika ingin mengeluarkan suara huruf ta dan to itu ada rasa tertahan ketika melafalkannya. Lalu kemudian ada juga perbedaan antara huruf ta dan to. Yang pertama, bahwasanya huruf to itu termasuk huruf isti'la, yaitu pengucapan huruf itu disertai naiknya suara atau terangkatnya lidah ke atas langit-langit. Yang kedua, huruf to itu termasuk kepada itbaq atau al-mutabaqah, yang mana bahwasanya to itu bunyi bagian belakang lidah tidak naik. Jadi kayak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. Ketika kita mengucapkan huruf to itu bunyi bagian lidah kita itu tidak naik, itu tidak disebut dengan al-mutabaqah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.